Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan Pak Teki di sini dalam video pembelajaran secara daring. Dan kali ini mata pelajaran yang akan kita bahas adalah tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana nanti kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Teki berharap dan Pak Teki berdoa semoga kita semua senantiasa sehat, senantiasa selalu mematuhi protokol kesehatan, sehingga harapan kita semua pandemi ini segera berakhir. Baik, pelajaran kita mulai. Yang pertama tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Kegiatan ekonomi berdasarkan wilayahnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi yang ada di daratan. Contoh kegiatan ekonomi yang ada di daratan, yang pertama tentang pertanian, kemudian ada perkebunan, ada juga peternakan serta pertambangan. Itu semua hanya sebagian kecil contoh kegiatan ekonomi yang ada di daratan. Bisa juga kegiatan ekonomi yang ada di darat, diantaranya ada mungkin di bidang transportasi, bisa bus, kereta api maupun pesawat terbang. Bisa juga kegiatan yang lain seperti berdagang, kemudian dan lain-lain. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi yang ada di perairan. Sebagai contoh, di situ ada perikanan, wisata air serta penghasil garam. Kegiatan perekonomian yang ada di air ini rata-rata ada di wilayah pesisir atau pantai, danau, bisa juga di daerah sungai yang besar seperti yang ada di Kalimantan, di mana di Pulau Kalimantan sungai-sungai yang besar itu dimanfaatkan untuk warga sebagai pasar, namanya pasar apung. Nah, lanjut, di sini ada contoh jenis pekerjaan. Yang pertama ada peternak sapi. Dari peternak sapi ini yang dimanfaatkan ada dua. Sebagian besar yang dimanfaatkan adalah susu dan dagingnya, meskipun bagian yang lain bisa dimanfaatkan. Contohnya kulit sapi bisa dimanfaatkan untuk membuat alat yang namanya beduk. Kemudian contoh profesi yang kedua atau pekerjaan yang kedua adalah sebagai guru. Tugas guru sudah jelas, yaitu mengajar atau menyampaikan pembelajaran kepada murid atau siswa. Untuk saat ini karena kondisi pandemi, karena kondisi COVID-19, dengan sangat terpaksa guru melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Yang selanjutnya yaitu jenis pekerjaan pedagang, di mana pedagang ini sangat banyak kita temui, bisa di pasar, bisa di terminal, kemudian di tempat-tempat lain yang ada di desa-desa. Biasanya mereka berbentuk membuat sebuah ruko atau rumah toko kecil. Selanjutnya yaitu petani tembakau. Petani tembakau ini berada biasanya di lereng atau di dataran tinggi, di mana di sana mempunyai hawa yang sangat dingin dan itu cocok untuk tanaman tembakau. Yang selanjutnya contoh pekerjaan yaitu petani garam, di mana petani garam ini biasanya ada di daerah pesisir atau di pantai. Mereka mengumpulkan garam dari air laut yang berrasa asin. Selanjutnya yaitu polisi, di mana polisi ini tugasnya mengayomi masyarakat dan menjadi pelayan masyarakat. Tentunya polisi ini juga ada banyak, ada polisi lalu lintas, ada juga polisi yang menangani kejahatan-kejahatan di luar. Yang selanjutnya petani padi. Petani padi ini biasanya ada di dataran rendah, di mana sumber air sangat melimpah. Mereka menanam padi satu tahun bisa 2-3 kali dalam satu tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemetik teh, di mana pemetik teh ini berada di wilayah dataran tinggi dan berhawa dingin. Pemetik teh ini akan mengumpulkan daun-daun teh yang nanti akan dijadikan sebagai sumber atau bahan untuk minuman teh. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu namanya produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa.
Pelaku kegiatan ini disebut produsen. Contoh real yang ada di wilayah kita atau di masyarakat, misalkan di wilayah Pak Teki itu ada namanya produsen atau pembuat tahu, di mana setiap hari dia mengolah kedelai untuk diolah menjadi tahu. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi artinya menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Pelaku kegiatan ini dinamakan distributor. Contoh yang real di masyarakat, adanya distributor yang mendistribusikan barang dagangan ke toko-toko yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan Gak Hemat, Mbak Yani dan lain-lain. Mereka membawa mobil, dagangannya ada di situ, barangnya ada di situ, kemudian di-setor atau didistribusikan ke toko untuk bisa dibeli oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Pelaku kegiatan ini disebut konsumen, di mana konsumen ini merupakan tingkat paling bawah dalam setiap kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, sekian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kali ini. Semoga apa yang Pak Teki sampaikan bisa kalian serapi dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Apabila dari anak-anak masih ada yang kurang paham, kurang jelas dan sebagainya, bisa memutar kembali video ini untuk bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.